Sabtu kemarin, 17 Mei 2025, Gubernur Bapak Aing Deddy Mulyadi membuat sindiran menohok. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Bapak Aing memang tak menyebutkan secara jelas siapa yang disindirnya itu. Tapi, publik paham siapa yang disindir Bapak Aing. Semua itu dimulai sehari sebelumnya. Rapat paripurna DPRD Jabar yang berlangsung hari Jumat, 16 Mei 2025, diwarnai walkout fraksi PDIP. Seluruh anggota dan ketua fraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, meninggalkan sidang hanya beberapa menit setelah rapat itu dibuka. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya, kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika. Harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya, pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPRD yang Menjawab pertanyaan wartawan, Deddy menjawab cukup bijak. Ya, itu hak setiap orang. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Namun, esoknya, Sabtu, 17 Mei 2025, lewat akun TikToknya, ia mengeluarkan sebuah sindiran sekaligus pernyataan yang cukup menohok. Ia menyebut, ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Sontak sindirannya itu memancing reaksi kalangan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat. Dan berikut wawancara singkat Doni Huta Barat dengan sebuah stasiun televisi. Ya, saya langsung ke Pak Doni, meskipun sudah dijelaskan ya tadi ya, tapi saya ingin gali lagi. Sebetulnya apa yang membuat rapat paripurna DPRD Jawa Barat kemarin panas? Karena seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan memilih walk out. Kenapa langkah walk out yang dipilih? Ya, kita ini kan sebagai anggota DPRD Provinsi hanya menjalankan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Nah, tugas kita itu kan pertama itu membuat peraturan daerah, kemudian menyusun anggaran, kemudian mengawasi. Nah, semenjak Gubernur terpilih memimpin Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, seiring berjalan memang kurang melibatkan DPRD. Nah, kemudian muncul di acara Musrembang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon, ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat pleno 1, rapat pleno 2. Nah, kita melihat bahwa ya Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD. Atau juga terlihat misalnya dia membuat beberapa kebijakan yang kontroversial yang jadi pembicaraan di mana-mana. Dan itu semua kebijakan yang disampaikan, dikeluarkan oleh Pak Gubernur, itu tidak ada DPRD diajak bicara. Nah, kita berpikir dia bilang, dulu zaman kerajaan, mungkin Pak Deddy maunya ini jadi kerajaan. Kalau jadi kerajaan ya memang tidak butuh DPRD. Di pembicaraan di mana-mana. Dan itu semua kebijakan yang disampaikan, dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Nah, hari ini Pak Deddy membuat video di medsosnya. Dia menyampaikan, minta diperhatikan, minta dihargai, tapi diundang tak datang. Nah, ini harus saya klarifikasi yang disampaikan Pak Deddy gue. Ini saya harus sampaikan, undangan Musrembang provinsi itu diterima anggota DPR 1 hari sebelumnya. Dan undangannya ada 3 versi. Di mana pada saat jadwal Musrembang itu semua anggota komisi, pansus, semuanya lagi ada agenda kunjungan. Nah, dari undangan saja, undangan tanggal 2 dibuat sama Pemprov. Diterima teman-teman DPRD itu 1 hari sebelumnya. Undangannya ada 3 versi. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Baik. Nah, dari birokrasi ini saja kita lihat ini nggak benar gitu. Baik, Pak Doni, artinya nah, kalau sistem birokrasinya walkout seperti ini sebagai ini, akumulasi bagaimana kekecewaan ya, Pak Doni? Gimana? Artinya langkah walkout sebagai akumulasi kekecewaan karena merasa kurang dilibatkan. Iya dong, kalau misalnya Pak Deddy berpikiran tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ? Baik, Pak Doni, tadi Anda sampaikan bahwa Deddy Mulyadi kurang melibatkan DPR dalam beberapa program. Apa saja kebijakan yang Anda anggap kurang melibatkan DPRD? Ya, Pak Deddy mengeluarkan kebijakan soal anak nakal masuk dalam barak militer. Itu tidak ada dibicarakan di DPRD. Tentang pembongkaran bangunan yang ada yang mungkin memang bangunannya melanggar aturan, tidak pernah juga dikomunikasikan. Banyak lagi yang lainnya, soal vaksektomi, ada dia bicarakan ke DPR? Tidak ada. Nah, perlu disadari bahwa 120 anggota DPR ini, DPR provinsi ini adalah perwakilan rakyat. Apapun kebijakan pemerintah, yang ditanyakan oleh rakyat adalah wakil yang mereka pilih. Kalau tidak ada informasi dari pemimpinnya, bagaimana kita menjelaskan di bawah? Baik. Begitu, Mbak. Oke, iya, karena itu menjadi argumen dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyatakan ada kebijakan yang dilakukan secara orkestrasi, tapi ada juga kebijakan yang dikerjakan secara mandiri karena argumennya supaya lebih cepat. Memang Pak Doni lama begitu kalau harus komunikasi dengan DPRD Jawa Barat atau bagaimana sebetulnya prosesnya? Menurut saya nggak lama, Mbak. Selama niatnya ada, pasti ada jalannya kok. Nah, saya mengambil contoh begini, kebijakan Pak Deddy kalau memang dia benar cepat segala macam, saya ngambil contoh Mbak, apa yang sudah disampaikan di media sosialnya dengan gagah dan keren, terkait misalnya pembangunan jalan raya Parung Panjang Bunar. Narkoba, yang kedua itu tadi Parung Panjang. Jadi Parung Panjang itu derita yang tiada akhir. Siap. Semoga Bapak, siap. PR Bapak tuh. Siap. Sudah sesuai arahan Pak Bupati. Kalau bangun jalannya saya sanggup dan nanti nyelesain untuk tingkat-tingkat awalnya kita selesaikan sekarang.
Kemarin saya dapat informasi dari konstituen saya, ada anak SMP, SMK kelas 1 mati dilindas truk di jalan itu. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Deddy Mulyadi yang memang berpihak pada urus tuh jalan raya Parung Panjang, cepat segera potong birokrasinya. Nah, kemudian ada jalan jembatan yang rubuh di Kabupaten Karawang, jembatan Cicangor. Kemarin saya kunjungan ke sana, Pak Deddy Mulyadi dengan gagah menyampaikan akan selesai tahun 2025, tapi pada faktanya saya cek lapangan, perencanaannya saja belum dibuat. Terus mau bagaimana jalannya selesai? Jembatannya sementara itu jalan penghubung yang memang dilalui semua kendaraan. Nah, di situ tempat wisata, sekian banyak orang yang hidup di situ. Nah, maksud saya, Pak Deddy, gercepnya ya seperti itu, menyelesaikan masalah yang memang pada pokoknya. Di Parung Panjang sudah hampir 400 jiwa yang meninggal di sana, ditabrak sama truk. Ayo dong. Baik. Cepatnya untuk hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Oke. Kan jembatan kamari mah kulantaran alam. Rek make ilmu naon wae ge ai taneuh na ngabeuyeut mah eueuh elmuna. Kan yang pada akhirnya pekerjaannya terlambat. Kan bukan karena faktor kita tidak serius, eueuh duit lain. Karena faktor alam. Kalau faktor alam tidak ada yang bisa mencegah. Dan alam ini juga disebabkan karena soal duduk bersama. Apa jawabannya, Pak Doni? Apakah akan duduk bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk bisa memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan Gubernur? Singkat saja ya. Ya, harapan kita seperti itu, Mbak. Begini loh, Mbak. Pak Deddy ini kan eksekutif. Dia pemegang kekuasaan. Dia pengguna anggaran. Nah, kita ini wakil rakyat yang dipercaya sama rakyat yang memilih kita. Dan kemudian banyak aspirasi masyarakat yang masuk ke kita, yang dimana ranahnya ada di kekuasaan. Nah, kalau hubungan kita tidak bagus dengan kekuasaan eksekutifnya, yang jadi korban rakyat, Mbak. Hilangkan rasa ego, hilangkan merasa kuat, hilangkan, Mbak. Ayo kita duduk sama-sama DPRD dengan gubernur. Kalau kita bersih tegang, yang jadi korban rakyat. Baik. Kita nantikan untuk duduk bersama supaya tidak ada bersih tegang lagi ya, Pak Doni. Kita duduk sama. Yang saya bingung kenapa Pak Deddy bisa menyimpulkan anggota DPRD memperumit dia. Baik, terima kasih Pak Doni. Dan ternyata hubungan yang kurang harmonis Gubernur Deddy Mulyadi dengan DPRD tak hanya dirasakan fraksi PDIP, juga dirasakan fraksi Partai Nasdem. Setidaknya, salah seorang anggota fraksi Nasdem, Tia Fitriani. Izin pimpinan, Tia Fitriani dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan. Di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya. Pemirsa, akankah hubungan kurang baik Deddy Mulyadi dengan DPRD Jabar ini akan segera berakhir? Atau malah akan berkepanjangan? Atau para anggota DPRD harus merenungkan pernyataan Deddy tadi atau pernyataannya yang satu ini? Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat.
Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Selamat beraktivitas. Merdeka!